Seorang anak Tuhan yang kesaksiannya tuh luar biasa. Ada orang yang datang bukan dari jemaat kami, memberi komen bahwa intinya tuh kita ini berdoa di pulau-pulau, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk negara, itu tidak sia-sia. Jadi padahal ini orang bukan jemaat kami, saudara. Tapi dia melihat bahwa kita ini jemaat yang diajar untuk berdoa, ya, supaya kesejahteraan kota, negara di mana kita tinggal itu menjadi kesejahteraan kita. Bahkan kita melakukan lebih lagi, artinya apa? Ke daerah-daerah yang kita tidak tinggal, saudara. Ke pulau-pulau yang kita tidak punya rumah, bahkan ke bangsa-bangsa yang bukan bangsa kita. Tema malam ini adalah mengenal. Semakin saya menyadari ada banyak orang tahu Yesus, tapi tidak banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Sungguh, ini memprihatinkan. Kadang-kadang saya jadi Kristen sudah 50 tahun. Itu tidak menjamin. Ada orang yang cuma tahu Yesus. Kalau kenal itu beda banget. Saudara mengenal kesukaannya. Saudara mengenal yang dia tidak suka. Berteman dengan orang aja begitu kan, saudara. Saya sebelum sampai ke Temanggung selalu di WA sama Syu. Pak, mau makan apa? Dia tahu kesukaan saya, saudara. Dia tahu kesukaan Bu Linda. Tapi sehari sebelumnya teman-teman udah bilang, waduh Pak, ini lagi masih tutup, ini gak jual, ini gak jual. Waduh, ya udahlah, kita makan di tengah jalan aja, di Malang sebelum masuk ke sini. Kalau gak kenal gak bisa. Si Syu mengenal saya, dengan anak saya mengenal saya, dengan istri saya mengenal saya, berbeda lagi. Ada levelnya. Saya beri contoh, saudara, yang paling tipis. Saya tahu Bapak Presiden Prabowo. Mungkin saya lebih tahu, ini baru tahu ya, lebih dari saudara. Kenapa? 11 tahun yang lalu. Jadi waktu itu beliau lagi mencoba mendapatkan suara juga di orang-orang Kristen. Gereja Pak Agung paling besar, saudara, waktu itu. Oh ya, baik. Saya duduk cuma 2 pendeta dengan beberapa pebisnis. Jadi kita ngobrol, saudara, tatap muka. Saya tahu loh. Wong Pak Prabowo tanya, kalau saya seandainya jadi presiden, apa mimpi kalian sebagai orang Kristen? Bapak Ibu tahu Pak Agung jawabnya apa? Saya merindukan Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Kalau Bapak Ibu nonton beberapa waktu lalu, Pak Prabowo kan menyebut itu. Saya jelasin, ngobrol saudara pribadi ini. Tapi kan saya hanya tahu. Saya sama sekali tidak kenal. Nah, ada banyak orang, saudara, dengan Tuhan seperti itu. Doa, hafal bahkan doanya. Tapi saudara gak kenal. Tuhan tuh apa sih yang dia suka? Timbul jujur, saudara, ketakutan. Ketakutan, kekhawatiran akan perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Di mana anak bungsu ini datang dengan ajaib, dengan kerinduan, mengejar Tuhan. Itu sebabnya kita mau belajar, saudara. Saudara, ini adalah ungkapan yang mengejutkan dari seorang Paulus. Orang yang berjumpa
berjumpa dengan Tuhan. Orang yang orang lain berkata dia kenal Tuhan. Tapi Paulus berkata yang ku kehendaki ialah apa Bapak Ibu? Mengenal dia. Apakah Paulus waktu ngomong itu dia belum kenal Yesus? Paulus itu ditemui oleh Yesus langsung. Dididik Tuhan Yesus 3 tahun di tanah Arab. 3 tahun itu di brainwashing, dicuci otaknya. Sebelum dia ketemu dengan, bergabung dengan murid-murid yang lain. Karena Tuhan tahu ini kalau langsung ketemu, wah, bertolak belakang. Saudara, Paulus berkata yang ku kehendaki mengenal Yesus. Berarti ini ya, pertama kuasa apa Bapak Ibu? Kebangkitannya aneh nih ya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam, saudara, kebangkitan itu 1, penderitaan kematian itu 2. Orang mengenal Tuhan pertama memang dalam kebangkitan. Sudah mengalami mujizat, mengalami keajaiban, pertolongan. Itu membuat kita kenal. Contohnya siapa? Petrus. Dia menjala ikan seharian tuh nggak dapat. Dia bilang tebarkan ke kanan, terus dia dapat. Dia kenal Tuhan. Dia sampai tersungkur, dia berkata aku orang berdosa. Dia kenal karena kebangkitan, karena mujizat. Tapi ada banyak orang Kristen tidak mau mengenal Tuhan dalam penderitaan dan kematian. Contohnya Yohanes Pembaptis. Begitu masuk penjara dia kecewa. Aku menyiapkan jalan buat Yesus, kenapa aku masuk penjara? Padahal itu sedang dalam pengenalan. Tuhan sedang memperkenalkan dirinya. Karena Alkitab ngomong, Yohanes kan dengar toh, aku membangkitkan orang mati, aku menyembuhkan segala macam. Walaupun dia di penjara. Ada waktu pembentukan pengenalan. Dan kalau saya renungkan, saudara, paling banyak sebetulnya pengenalan itu pada penderitaan dan kematian. Pada waktu saudara mengalami hal yang tidak enak. Saudara akan tahu Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Saudara akan menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Itu gak gampang. Kalau saudara sampai merasakan betul-betul Tuhan tidak meninggalkan. Walaupun saudara mengalami yang tidak enak. Itu saudara akan kenal Tuhan hebat. Ini kan Paulus sama. Di penjara dia menguatkan. Ini nulis surat di penjara loh Bapak Ibu. Di Filipina Paulus di penjara. Tapi dia bisa tulis surat kepada jemaat-jemaat yang lain di penjara. Dia makin kenal, oh Tuhan begini. Oh Tuhan maunya begitu. Dia berikan salam sini, dia berkata aku suka imanmu. Saudara semua dia bisa ungkapin. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Sebetulnya kita dibaptis itu sebuah gambaran. Mati dulu baru bangkit. Masalah dulu baru mujizat. Tapi pada umumnya saudara, ini makanya saya tidak perlu kita cari masalah. Tapi kalau Tuhan izinkan masalah terjadi, jangan kecewa lebih dulu. Yang sepakat katakan, Yesus bertanya Tuhan, engkau punya maksud apa? Engkau punya rencana apa ini dalam persoalan ini? Loh Bapak Ibu, saya nggak bisa cerita menguatkan banyak orang. Kalau saya tidak mengalami hampir masuk penjara waktu di Cina.
Dan Bapak Ibu tahu mujizatnya terjadi di mana? Saya ceritakan. Mereka sudah buat BAP bahwa saya berkhotbah, kesalahan saya berlapis, tidak dapat undangan, tidak mendapat surat persetujuan dari pemerintah, ibadah bukan di gereja tapi di hotel. Kesalahan saya itu berlapis, sudah ditulis, saudara. Saudara tahu mujizatnya terjadi di mana? Pada waktu ketua intelnya datang. Saya mau tanya, mau nambahin kesalahan atau mau ngurangi tujuannya? Ingat gak? Nambahin. Karena dia ngomong, ini lu tadi pendeta itu ngomong tentang sekolah. Jadi saya mengerti setelah selesai, saya baru tahu. Rupanya dia ngomong sama imigrasi, ini tadi ngomong soal sekolah. Ada niat jahat apa ini? Makanya dia tanya sama saya imigrasi yang bisa bahasa Inggris. Saya ngomong sama saya, ini intelnya dari sini, saya di sini. Dia tanya, ini intel tadi bilang, kamu tadi ngomong soal sekolah. Ada niat jahat apa lagi katanya untuk sekolah? Kaget saya, saudara. Saya nggak punya niat jahat. Saya cerita, waktu sekolah saya dibakar, saya memilih mengampuni. Saya bilang sama mereka, kalau pemerintah Cina tidak setuju dengan kalian, jangan musuhi, doakan. Saya ngomong begitu. Saudara, gara-gara itu, tunjukkan kalau kamu punya sekolah. Foto sekolah dibakar. Kenapa dibakar? Dia ngomong, ISIS. Ya seperti itu, saya bilang itu. Terus hanya orang ini berdebat, saudara, dengan intelnya. Akhirnya dia karena lebih berkuasa, intelnya kalah. Udahlah, ini bukan orang jahat. Ini ternyata sekolah dibakar. Dia datang menyimpulkan sendiri loh. Ini ngumpulin orang-orang Shanghai kan kaya-kaya orang Kristennya. Kumpulin, dia mau minta bantuan. Coba siapa yang berbuat itu kalau bukan Tuhan? Saya kenal, waduh saya kagum. Saya bilang, Tuhan, aku sudah hampir kecewa. Saya ngomong ke saudara. Saya waktu dibilang, masuk penjara. Aduh, saya bilang, Tuhan. Sampai hanya aku rela, Tuhan berikan aku kemampuan 3 hari. Beri aku kemampuan. Aku rela asal 1,5 miliar jiwa diselamatkan. Saya ngomong gitu. Nah begitu kerelaan itu muncul. Ini makanya hati-hati saudara. Rela itu enggak gampang. Ya, minta kerelaan dari Tuhan. Kalau enggak bisa. Karena manusia itu egois, memikirkan dirinya. Selalu begitu. Begitu saya timbul itu, makanya mujizat jadi. Dan Bapak itu saya ceritakan, setelah selesai pun saya mau sudah dikasih paspor. Saya pikir kenapa sih Tuhan kok mengizinkan semua. Tuhan tuh, dia tuh humornya tinggi loh saudara. Halo? Tuhan tuh tahu saya stres, mau kencing gak boleh. Stres lemes banget saudara. Jangan pikir kesiksaan itu cuma fisik. Jiwa tuh disiksa berat. Saya bilang, please, saya mau pipis. Tidak. Saya gak tahan, saya sakit. Sakit banget tuh saudara. Nanti pipisnya di penjara. Dia bilang itu. Kalau sudah selesai. Aduh, itu gak enak banget juga. Sudah mau selesai. Polisinya kan gak bisa bahasa Inggris kan. Dia ngomongnya keliru, go to hell. Aku bingung lagi. Saya bilang, Vin, kok go to hell? Lah gak tahu Pak. Aja kita bingung saudara. Mau pergi ya takut kalau ngomong go to hell. Keliru dia ngomong go to hotel. Saya suruh balik ke hotel. Tapi dia gak pinter ngomongnya go to hell. Hell itu apa? Neraka, bayangin saudara. Ya pulang itu akhirnya kita bisa ketawa. Oh, ternyata Tuhan itu guyonan ben aku rasa stres. Ngerti Bapak Ibu? Coba kalau kita kejadian kita ketawa. Kita mau berangkat, saya bilang boleh sama Bu Linda. Nanti habis kebaktian kita makan enak ya di Shanghai. Udah janji saudara. Roy somangan. Jadi makanya saudara. Percayalah Tuhan sangat baik. Amin Bapak Ibu. Ya jangan pernah kecewa. Sudahlah kita mengucap syukur. Semua Tuhan izinkan pasti baik buat kita. Ya.
Nah, ini contoh saudara, ya kemarin saya tunjukkan ayat ini. Ini tentang orang yang dapat talenta. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Ya. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatan hambaku yang baik dan setia. Ini semua, pada 5 dan 2. Engkau telah setia memikul dalam tanggung jawab dalam perkara yang aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Saudara, jangan mikir yang gede-gede. Belajar setia dalam perkara yang kecil. Makanya saya selalu bilang sama jemaat, jangan nunggu kaya baru nolong orang miskin. Prakteknya sulit. Makin kaya, makin pelit. Makin hitung-hitungan. Ternyata Mamon itu nama dewa di Timur Tengah. Makanya Alkitab berkata, engkau bisa setia kepada yang satu, tidak bisa setia kepada yang lain. Engkau mendengar yang satu, tidak mengindahkan. Kenapa? Ada spiritnya. Mamon makin kuat, dia akan berbicara pada saudara, akan menguasai. Makanya ada banyak orang, saudara, orang Kristen kelemahannya di Mamon. Ya. Nah, ini menarik. Yang kuning perhatiin sudah. Tuhan ngomong apa kepada yang 5 dan 2? Ngomong apa? Masuklah dan turutlah dalam. Saudara, tidak semua orang boleh masuk. Ini 5 dan 2 sudah punya talenta loh. Makanya sudah lihat di Matius 7. Aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Tuhan ngomong apa? Aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Anak sulung di perumpamaan anak sulung anak bungsu. Sampai akhir cerita tidak masuk dalam rumah Bapa. Ini luar biasa loh. Masuklah. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya ini bicara tentang pengangkatan. Banyak orang hari-hari ini dapat pernyataan. Sampai anak kecil. Tuhan akan datang yang kedua kali. Makanya sangkakala ke-7 ditiup. Kenapa yang dapat kok hamba Tuhan 3-2 Indonesia, 1 Australia? Kenapa saya pertama bingung? Kenapa yang dari Amerika kok tidak? Yang dari Eropa tidak? Karena kedatangan Tuhan seperti kilat memancarnya dari mana? Timur. Indonesia itu timur. Kalau Bapak Ibu lihat Golden Gate ditarik ke timur, ada Indonesia paling besar, sedikit Australia. Makanya hamba Tuhan ini dapat karena dia tinggal di timur. Saya baru tahu. Ya, anak-anak sudah banyak Tuhan akan datang 2 kali. Makanya saudara, Tuhan ngomong di dalam Sangkar 7, beritakanlah firman, kuatkanlah. Ya, ke bangsa-bangsa, ke pulau-pulau. Saya bilang, kalau saudara pergi tanpa beban, tanpa cinta, itu tur, bukan penginjilan. Karena dulu-dulu kita gitu ke bangsa-bangsa, ayo. Di sini tur saudara, bukan pelayanan. Saya kasih contoh. Waktu saya ke Cina kemarin. Kalau mau pergi harus punya beban. Kalau nggak punya beban, tur namanya saya bilang. Ya, ini saudara jangan anggap sepele ya. Tuhan betul-betul sedang mempersiapkan kita. Kini datanglah juga hamba yang, nah ini sudah yang satu talenta. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. 1. Menuai di tempat yang Tuhan tidak menabur. 2. Memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 3. Ini salah semua. Saudara dan saya, kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu nyambung. Tapi kita sedang hidup bukan di perjanjian lama. Kita hidup dalam perjanjian baru. Yang percaya katakan, di mana kasih Tuhan lebih melimpah dari keadilan. Tapi bukan ngawur loh ya. Ini orang seperti hidup dalam perjanjian lama. Dan ngawur. Manusia yang kejam. Tuhan gak kejam. Cintanya Tuhan luar biasa. Kasihnya ajaib. Amin Bapak Ibu. Tuhan menuai
Di mana tidak menabur, tidak. Tuhan menabur talenta dulu kok. Halo? Mereka bisa kan karena Tuhan menabur, betul gak? Saudara diberkati bisa menolong karena kita diberikan kemampuan. Semua karena anugerah, yang sepakat, setuju katakan. Memungut dari tempat yang tidak menanam, Tuhan tanam semua. Saudara bisa lakukan, kita bisa lakukan apapun karena Tuhan sudah menanam. Menanam berkat-berkat di hidup setiap saudara dan saya. Halo? Ya ini salah semua. Karena itu aku takut dan pergi. Nggak ada orang yang takut akan Tuhan dengan pengertian yang salah. Menyembuhkan talent Tuhan itu dalam tanah ini, terimalah punyaan Tuhan. Saudara, jadi ada ekstrem kiri. Orang seperti hidup Kristen tapi dalam perjanjian lama. Ada yang ekstrem kanan menganggap enteng kasih karunia. Dosa sakarepe, pengen doa, orang pengen doa ya sakarepe, pengen kebaktian, pengen orang kebaktian ya sakarepe. Ini ekstrem kanan. Jadi tidak punya kerinduan. Tidak punya rasa teguran Tuhan. Masalah ini apa ya? Oh, teguran buat saya. Gak mau. Hanya hati-hati, jangan ekstrem kiri, jangan ekstrem kanan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Sudah lihat, Matius 7 kan sama. Kamu pembuat kejahatan, ini juga sama. Jadi Tuhan tuh gak suka dan malas, saudara. Orang gak mau melakukan apapun untuk Tuhan. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat. Sudah hati-hati, apa yang kita persepsikan itu yang dialami, saudara. Sudah anggap Tuhan kejam, ya jadilah seperti kejam. Sudah anggap Tuhan itu baik, dia akan baik buat saudara. Yang percaya katakan, jadi persepsi kita hati-hati. Tuhan ngomong, karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan pada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan sekembaliku ini bicara kedatangan Tuhan. Tuhan pengen orang kita hidupnya berbuah. Yang percaya katakan, berbuah di dalam pelayanan, berbuah dalam karakter, berbuah dalam kehidupan. Ada orang Kristen dari dulu kayak kue baik, orang berubah-ubah. Saudara, bulan yang lalu ada reuni SMP. 50 tahun reuni. Saya sampai membatalkan tidak ke suatu tempat untuk ketemu mereka. Teman-teman di Kuningan. Saya diberi kesempatan doa. Dan saya nggak tahu gimana bisa cerita sedikit tentang masa SMP saya. Yang saya kagum, sudah. Manajer hotel itu pas nongol. Saya ngomong, dia nongol, dia dengar. Selesai itu saya pulang, saudara, karena ada banyak tamu dan minggu saya kebaktian. Keluar tuh dicegat sama manajernya. Diminta nomor handphonenya. Dan dia bilang sama saya, intinya dia sudah meninggalkan Tuhan sekian lama. Dan dia dengar kesaksian sedikit. Dia mau kembali ke Tuhan. Saya kaget. Dan ada teman saya nggak mau sebutin. Dia udah janji, saya udah janji. Bukan orang Kristen. Aku lebih ngerti. Kon masa ciliknya menderita teman ya. Menarik dia. Gimana cara mengilangna wong si nyakiti kita. Saya bilang ngilangna tuh ora bisa. Aku ya kelingan waktu papaku begini. Dia kelingan. Tapi itu sudah tidak menyakitkan. Bilang, Jin, aja cerita-cerita karo sama-sama lu ya. Ya aku cerita karo kontok ya. Tolong didoakan aku. Saya bilang, aku gak bisa. Yang bisa itu Yesus. Saya gak mungkin ngampuni papa saya, mama saya, gak mungkin. Jadi sampai sekarang, saudara, dia dengerin khotbah saya tiap minggu. Dan saya percaya keselamatan pasti terjadi. Dan saya gak paksa kamu dibaptis sekarang. Tapi kamu ajari, kenal siapa Yesus. Ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah pada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena perhatiin saudara, ini aneh ya, lihat nih aneh nih.
Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya apa? Nah ini hati-hati. Saya itu yang serem lagi ya, lihat ya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini bukan sorga Bapak Ibu. Di sanalah akan terdapat ratap dan kata. Ini yang saya ngomong kepada orang yang berlebihan. Oh semua tuh kasih karunia, semua tuh karunia. Betul. Tapi Tuhan ngomong ada tempat. Apakah Tuhan pernah marah di perjanjian baru? Pernah. Dia ngomong celakalah. Ya kan saudara? Tapi Tuhan bukan marah yang ngawur. Kasihnya jauh lebih berlimpah daripada keadilannya. Yang sepakat, katakan. Ya, ini hati-hati saudara. Saudara orang yang mempunyai hati cinta ke Tuhan akan ditambah-tambahkan. Berkatnya akan melimpah. Kalau Tuhan lihat, oh orang ini senang nolongin orang miskin, ya ditambahin lah. Gak mungkin gak, betul? Nah, saudara gak suka melayani, ya gak ditambah talenta lagi lah, buat apa? Bisa pelayanan gak mau pelayanan. Bisa nyanyi gak mau nyanyi, ya gak bisa. Apapun diambil loh. Nah ini penting sekali saudara. Ini yang saya cerita kepada teman-teman SMP. Lalu Yesus bangkit berdiri berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, perhatiin ya. Dan apa Bapak Ibu? Lihat, antara kasih dan keadilan itu ada. Tapi kalau makin saudara mengenal Yesus, kasihnya jauh lebih tinggi daripada keadilannya. Yang percaya, katakan, itulah. Saya baru kenapa Tuhan pengen anak bungsu balik. Karena seperti itu. Jangan sampai kita menganggap enteng kasih karunia. Makanya saya selalu dimanapun saya merasa mau jadi berkat Tuhan. Kalau kami doa pergi di mobil selalu Tuhan, jadikan kami berkat kepada setiap orang yang kami temui. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan berikan perkara yang besar. Yuk kita berdoa. Tuhan, kau lihat kehidupan setiap kami. Pertama, ampuni kami Tuhan. Seringkali kami tidak mengizinkan bagian hidup kami yang diambil oleh Engkau. Kadang uang, kadang tenaga, kadang waktu, padahal waktunya sudah singkat. Dari timur, Engkau ingin kami bergerak. Karena bangsa Israel memekik, ayo kapan yang di timur bergerak. Beritahu kepada sebelah barat. Siapkan diri, bangkit, jangan tidur. Tugas kita adalah mengingatkan doa buat kotamu, doa buat bangsamu. Bangkit. Jangan tidur seperti Yohanes Pembaptis yang bangunnya tidak siap. Kalau Paulus betul-betul dia bangkit dan menjadi terang. Itu sebabnya penderitaan tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Kau izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi. Kami tahu Engkau mengasihi kami, Engkau tidak ingin kami melekat kepada apapun, hanya kepada Yesus. Biar kelemahan kami Engkau rubah Tuhan menjadi kekuatan. Kebangkitan ajaib. Kematian berubah jadi kebangkitan. Kehidupan Yesus.
Jangan tinggalkan kami Tuhan. Paksakan kehendak-Mu yang jadi. Rekayasa kelemahan kekurangan kami, Engkau ubah menjadi keajaiban. Karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan yang bekerja.